Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek, yang selalu ingin berbagi dan membahas tentang cara-cara untuk menangani toko bahan bangunan yang menurut pengalaman kami adalah penanganan yang paling simpel, penanganan yang paling mudah, penanganan yang paling enjoy menurut saya. Sore ini saya akan membahas tentang utang toko. Ini tadi di grup saya, di grup toko bahan bangunan itu membahas tentang utang di bank atau utang di tempat penyelenggara utang yang ada ketentuannya selain utang di supplier, saudara-saudara. Menurut pengalaman yang saya alami, saya mengalami utang di tempat-tempat seperti itu. Tidak saya sebutkan satu persatu karena semua tempat yang menyelenggarakan utang itu pernah saya ampiri, pernah saya pinjemi. Mulai dari pegadaian syariah, pegadaian konvensional, pegadaian apa itu semua pernah saya pinjami, saudara-saudara. Lah, pengalaman untuk bidang usaha, karena kita ini usaha menengah ke bawah, itu kalau memang kita utang di bank itu kelihatannya kok, menurut saya itu kok berat ya. Menurut saya kok berat. Makin begini, sebenarnya sih bukan berat. Makin lama itu makin berat, bukan langsung berat gitu, bukan, enggak. Makin lama makin berat, makin lama makin banyak, makin lama makin menumpuk. Utang itu seperti itu. Karakternya utang itu seperti itu. Saya itu utang di bank itu mulai 7.500.000 sampai yang terakhir saya tutup tahun 2021 terakhir kemarin. Itu total, kalau di total semua itu 2,2 M. Itu saya alami. Dan menurut saya usaha atau kerja atau ya dikatakan usaha itu ya kecil-kecilan, ya jualan. Menurut saya tenangnya itu waktu utang saya sudah lunas. Waktu utang saya itu masih banyak, dan meskipun itu aset itu untuk menutup itu masih cukup. Itu kayaknya kerja itu atau usaha itu kayaknya itu seperti orang dikejar-kejar target gitu, saudara. Kayak orang naik gunung itu makin lama beban itu makin berat, makin lama yang kita daki itu makin tinggi, tapi beban yang kita pikul itu makin berat. Karena apa? Karena tetap kita dibebani dengan biaya, dengan bunga, saudara-saudara. Sekarang kayak seperti ini, waktu dulu saya, waktu saya main utang-utangan seperti itu, kayak kondisi seperti ini, yang kita andalkan itu top up. Yang kita andalkan itu top up di bank, minta penambahan utang lagi, minta penambahan utang lagi, menambah jaminan lagi. Nah, hal seperti itu makin lama makin banyak, makin lama makin menumpuk. Saya pernah punya angan-angan seperti ini, karena saya waktu itu sudah membuka toko bahan bangunan. Saya punya angan-angan, saya mau pinjam bank 1 miliar untuk modal usaha toko bahan bangunan. Tapi saya maunya itu, pembelian itu tidak ada yang utang di supplier. Karena saya anggap supplier nanti ngeribeti lah. Kalau bank itu membayar bunganya saja 1 bulan, katakan 1 miliar, itu bunganya saja 1 bulan kan sekitar 10 juta.
Nah, uang itu yang saya putar, uang bank itu saya putar. Rencananya seperti itu, tidak pakai utang di supplier, pakai utang uang bank itu semua. Saya putar, rencana saya seperti itu. Nah, kalau di supplier kan tiap hari kita bayar kan bingung, nggak enak gitu loh. Setiap hari ada penagihan, setiap hari ada penagihan. Kalau di bank kan cuman terpusat satu saja, katakan tanggal jatuh temponya tanggal 10, ya cuma tanggal 10, atau kalau kita ngambilnya 10M. Itu angan-angan dan rencana kita. Tapi kenyataannya setelah utang itu cair, setelah utang itu realisasi 1M, ternyata angan-angan kita beda dengan pelaksanaan kita beda dengan yang kita cita-citakan, yang kita angan-angankan tadi. Akhirnya uang itu kita beli dengan barang-barang yang menurut saya kurang bermanfaat sih. Akhirnya karena apa? Karena memang uang ada, nggak tahu uangnya siapa, yang penting ada. Di rekening itu ada, uang tabungan, uang itu di rekening itu ada. Akhirnya ya itu tadi, barang-barang toko ya tetap akhirnya toko kembali lagi utangku 10 ayer. Uang yang ada di bank tadi habis, nggak tahu kemana. Ya dibelikan mobil, anak yang jaluk medikur, pedikur, istrinya minta vessel, istrinya minta apa itu, beli ini, beli itu, rekreasi, keluar pulau, keluar negeri, keluar mana. Itu nggak tahu karena uangnya memang uang besar yang kita terima dengan tidak susah payah. Akhirnya waktunya jatuh tempo, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Begitu saudara-saudara, menurut saya kalau memang usaha, kalau Anda bapak-bapak dan saudara-saudara sudah punya toko bahan bangunan dan masih punya utang di tempat seperti itu, menurut saya lebih baik ditutup saja. Setelah itu kita usaha dengan modal kita. Saya yakin Anda yang sudah punya toko bahan bangunan, saya yakin Anda pasti sudah punya modal. Meskipun Anda punya utang di tempat-tempat seperti itu, lunasi saja dulu apa yang ada, dijual, sisanya baru kita berjalan dengan keyakinan dan dengan modal pengetahuan kita, modal kepercayaan kita. Kita coba. Saya dulu juga seperti itu. Saya dulu itu kayaknya itu kalau ini saya lunasi, mungkin harta saya ini habis. Mungkin ini semua saya nggak tersisa apapun. Tapi begitu saya berazam, saya berniat untuk melunasi utang itu, alhamdulillah tidak sampai yang kita bayangkan, tidak sampai yang kita takutkan, tidak sampai seperti hal yang kita cemaskan. Ternyata juga landai-landai saja, kembali semula. Ya, saya dulu utang saya 2,2, ya keadaan ya seperti ini. Sekarang alhamdulillah tidak punya utang sama sekali, ya keadaan seperti ini. Mobil juga masih pakai, meskipun nggak baru-baru amat. Rumah juga masih tetap kita tempati, toko juga masih tetap kita tempati. Alhamdulillah. Orang kerja untuk atau usaha itu kalau ada angsuran, apalagi bukan satu, kadang-kadang 2, 3, 4, 5. Itu bawaannya itu cemas saja, bawaannya itu gopo saudara, bawaannya itu cenderung marah-marah. Karena apa? Karena dikejar jatuh tempo, karena dikejar dengan cicilan, karena dikejar dengan angsuran. Otaknya itu bagaimana caranya, otak bukan orang lain, saya sendiri dulu seperti itu. Otak kita itu usaha apa lagi ya yang bisa menutupi utang, yang bisa menutupi angsuran, yang beda. Padahal angsuran itu seandainya kita tutupi ya, lunasi aja sudah lunas kan. Begitu saudara-saudara. Ini di toko sudah tutup, ini sendirian saya. Ini ngerjakan ini loh saudara-saudara. Katalog ini ada teman-teman yang cuman membeli kertasnya saja, kertas yang sudah laminating seperti ini. Ya, ini saya laminating sendiri, saya print sendiri lah seperti ini. Beli kertasnya saja ya, kasihan saya. Pak, saya mau ambil kertasnya saja, nanti saya isi sendiri. Ya silakan,
yang penting pantas. Meskipun kertas juga ada ilmunya, saudara-saudara. Bukan kertas gitu saja. Kertas kalau sudah ada tulisannya, sudah menjadi buku, harganya juga mahal. Ini juga seperti itu. Saya juga menghargai, ya pantas lah, bukan mahal. Ini semua ini pesan lengkap, tapi kertasnya saja. Makanya saya kerjakan ini sendiri, pelan-pelan, sambil menunggu adzan maghrib. Ya ini, seperti ini. Ini dilaminating. Laminating di sini. Ini ada mesin potong, ini laminatingnya di sini. Nah, itu laminating, mesin laminating. Ini ada mesin potongnya kertas, alat potong, gunting potongnya kertas. Ini katalognya, kertasnya katalog maksudnya. Masnya ini pesan 35 katalog yang fast moving. Ya saya layani saja, kasihan saudara. Barangkali mungkin untuk pemula. Saya sendiri juga pernah merasakan sebagai pemula. Nanti kalau dipaksakan, kasihan saudara-saudara. Ya, demikian sekedar berbagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, semoga kita semua menjadi orang yang baik. Artinya menurut hadis Nabi, orang yang baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.